UNTB itu sekarang sudah listing di 2 exchange yang ditunjuk. Nah, itu mungkin menjadi salah satu kekurangan ya dari crypto unit ini. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indojams Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar kripto. Still always with me, gue Ari di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar project-project kripto. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita masih ingin mengupdate salah satu project yang sudah kita rekomendasikan kemarin ya, yaitu blockchain crypto unit guys. Nah, ini adalah videonya, dan jika kalian yang belum tahu atau masih belum paham tentang project dari crypto unit, kalian bisa buka videonya sehingga nanti di update kali ini kalian tidak akan kebingungan ya tentang blockchain crypto unit ini. Jadi apa saja update yang sudah dilakukan oleh project blockchain crypto unit ini? Without any further ado, let's talk about it. Oke, pertama kita jalan-jalan dulu di Twitter resmi dari Crypto Unit Blockchain Official ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Dimana di sini ada update terbaru sekitar pada tanggal 22 Juni kemarin ya, dimana Crypto Unit ini sudah merilis untuk website terbarunya guys. Ini adalah tampilannya, dan menurut saya ini cukup atraktif dan cukup bagus jika kita bandingkan dengan website yang dulu guys, yang pertama. Dan saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin tidak ingin ketinggalan tentang update terbaru dari project Crypto Unit ini, kalian follow akun Twitternya dan juga akun Telegramnya, sehingga nanti kalian tidak akan ketinggalan untuk informasi update ataupun event-event yang sedang dilakukan dan mungkin event-event yang akan dilakukan ke depannya. Oke, kita langsung saja menuju ke website terbarunya di cryptounit.cc. Nah, ini adalah tampilan dari website terbarunya ya. Nanti kalian bisa explore sendiri juga di sini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi kita sama-sama untuk explore dan riset secara mandiri di sini guys. Oke, disebutkan di sini bahwa Crypto Unit Blockchain ini merupakan blockchain yang aman dan juga scalable ya, yang dibangun di jaringan EOSIO. EOSIO ini apa? Kalian bisa kunjungi di websitenya langsung ya, di eos.io, dimana EOSIO ini adalah platform open source terkemuka untuk inovasi dan kinerja blockchain guys. Jadi bisnis dan para pengembang ataupun developer di seluruh dunia ini akan menggunakan EOSIO untuk menciptakan infrastruktur digital yang aman, transparan, dan deterministik. Untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya tentang EOSIO itu apa, di sini sudah dijelasin secara visual sehingga nanti akan lebih paham lagi tentang apa sih EOSIO itu. Oke, kita kembali ke websitenya. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa Crypto Unit ini mempunyai keunggulan dalam transaction fee-nya yang 0% ya. Meskipun transaksi fee-nya itu 0%, tidak meninggalkan fitur secure atau keamanan dan juga scalable-nya guys. Ini keren kan? Untuk lebih jelasnya tentang project Crypto Unit ini, kalian bisa lihat video yang sudah kita buat kemarin. Untuk update terbaru di sini ada keterangan untuk stake CRU to UNTB. Jadi nanti kalian bisa melakukan staking koin CRU kalian ke koin UNTB guys. Selain itu juga koin UNTB ini sudah listing di local trade exchange. Nanti kita akan coba cek ya. Kemudian untuk last news ataupun info terbaru, berita terbaru di sini, local trade UNTB token listing di local trade. Kemudian untuk koin CRU ini juga sudah mulai banyak ya exchange-exchange yang merilis ataupun menyediakan token CRU ini. Antara lain yang terbaru ini ada L-Bank dan juga ada CoinX. Kemudian yang terbaru itu ada Unitex guys. Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat di sini ekosistemnya ya. Kita coba cek apakah benar ada di exchange-exchange ini. Yang pertama di local trade ya. Di sini kalian bisa lihat untuk koin CRU ini sudah ada dengan pairingnya USDT. Jadi nanti kalian bisa membeli koin CRU di local trade ini menggunakan USDT guys. Tentu saja kalian harus sign up dulu untuk bisa melakukan transaksi di sini guys. Kemudian di IndoX juga sudah ada untuk CRU USDT-nya. Jadi kalian juga bisa menukarkan USDT kalian untuk bisa mendapatkan koin CRU di IndoX. Kemudian yang terbaru ini ada di L-Bank, dimana untuk CRU ini sudah bisa kalian dapatkan untuk penukaran dengan USDT-nya ya. Ini keren banget. Dan Unitex juga sudah
menyediakan untuk pairing CRU USDT juga ada di sini ya. Kemudian seperti yang kalian tahu ya, bahwa Crypto Unit ini juga menyediakan fitur untuk menyediakan layanan buat kita ya, agar bisa membuat project kita sendiri dengan token kita sendiri guys. Dan token yang kita buat di Crypto Unit ini kita bisa mendaftarkannya di platform Unitex dan juga Global Unit Pay. Dan ini keren banget ya guys. Dimana di sini ada untuk premium business account untuk bisa mendapatkan lebih banyak pilihan ya untuk mengembangkan project kita sendiri, dan juga loading smart contract dimana kita bisa mengoperasikan aplikasi kita yang cepat dan aman, serta kita bisa meng-create tokens guys. Jadi kemampuan untuk mengeluarkan token kita sendiri di blockchain Crypto Unit ini. Kemudian untuk blockchain resource-nya ya, atau sumber daya dari blockchain-nya itu sendiri, di sini ada CPU, di mana CPU ini merupakan renewable resource ya, yang atau sumber daya yang terbarukan. Kemudian ada RAM sebagai non renewable resource atau sumber daya yang tak terbarukan, dan juga NET, ini adalah renewable resource juga. Nanti untuk keterangan dari CPU, RAM, dan NET nanti kalian bisa baca sendiri ya. Di sini juga ada untuk informasi terbaru dari para validators, dimana kalau nggak salah kemarin itu validatornya cuma ada 12 ya kalau nggak salah ya, dan sekarang sudah ada 21 validator teratas guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya, ini adalah validatornya. Jadi blockchain Crypto Unit ini sebagai the best solution ya untuk data storage dan juga sharing guys. Jadi blockchain Crypto Unit akan berjalan pada mesin EOSIO dan akan menggunakan algoritma konsensus DPoS atau Delegate Proof of Stake. Bahasa pemrogramannya menggunakan C atau C++ sebagai host kliennya, dengan keunggulan block creation time-nya itu cuma di 0,5 detik guys. Block size-nya ini sudah lebih dari 10.000 transaksi yang terjadi, dan tentu saja dalam transaksinya ini 0% komisi guys. Kemudian untuk tokenomics, UNTB sebagai unit token of blockchain atau blockchain sistem tokennya ya, dengan tickernya UNTB dengan akurasi 4 decimal point dan emisi ENS-nya di 2030 atau tahun 2030 guys. Kemudian untuk blockchain Crypto Unit technical information-nya, untuk testnet dan mainnetnya sudah ada, nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Untuk komunitasnya kalian juga bisa follow baik di Twitter, Telegram group maupun Telegram channel. Kemudian ada channel YouTube dan juga repository di GitHub. Kemudian untuk explorer dari Crypto Unit blockchain ini, kalian bisa kunjungi di explorer.cryptounit.cc, nanti linknya akan kasih di deskripsi. Ini ibaratkan seperti BSC scan ataupun Ethereum scan ya. Jadi nanti kalian bisa cek semua apa yang terjadi di blockchain Crypto Unit ini. Biasanya itu untuk transaksi-transaksi ya yang terjadi di Crypto Unit ini guys. Dan di sini ada keterangan untuk top list dari holdersnya guys, ataupun persentase kepemilikan untuk koin CRU ini, dimana untuk 40% kepemilikan dari CRU ini dimiliki oleh akun dengan nama staker guys. Dan di sini kalian bisa cek ya untuk lebih jelasnya. Nah, ini adalah staker dengan kepemilikan 40% ya, sekitar 3,6 miliar koin. Jadi cukup besar banget. Dan kemudian ini adalah developernya, tapi tidak ada konfirmasi ya kalau staker ini adalah developer. Jadi nanti kalian bisa cari sendiri untuk informasinya. Selain CRU, dia juga memiliki UNTB yang cukup besar sebanyak 8.000 UNTB ya. Jadi cukup besar juga ya untuk kepemilikannya. Dan untuk pemilikan yang lain ini kalau menurut saya ya ini cukup sehat, rata-rata di 0, sekian persen. Dengan total supply dari CRU itu sendiri sekitar 9,4 miliar ya. Kemudian untuk USDU yang merupakan stablecoin dari Crypto Unit ini dengan maksimal supply ada di 1 triliun ya, dan yang sudah disirkulasi ini sekitar 6,2 juta USDU. Untuk UNTB maksimal supply-nya ada di 8,1 miliar koin dengan sirkulasinya ada di 2,8 miliar, dan untuk WCRU maksimal supply-nya ada di 80 miliar guys, dan circulating supply-nya ada di 25 miliar. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek sendiri di sini ya. Kalian explore secara detail tentang Crypto Unit ini guys. Oke, kita kembali lagi ke websitenya ya. Dimana di sini untuk fitur stake CRU khususnya ya, ini sudah bisa dilakukan. Kemudian caranya bagaimana? Pertama kita harus membuat ataupun registrasi dulu guys, membuat akun di Crypto Unit ini. Caranya kita harus registrasi dulu, klik aja tombol registrasi ini, kemudian akan dibawa ke sini, dan nanti akan secara otomatis akun name, private key, dan public key ini akan muncul di sini guys. Selain itu kalian juga bisa ganti untuk nama akun kalian, terserah kalian ya mau bikin apa. Kalian bisa buat sesuai keinginan kalian untuk akun name-nya ini ya, terserah apa aja
nggak masalah. Dan kalau sudah, kalian tinggal klik aja untuk continue guys. Kemudian nanti di sini akan keluar untuk download aksesnya guys. Artinya ini nanti akan menyimpan wallet name dan juga private key kalian. Dan sebagai catatan, jika kalian ingin menggunakan wallet ini nanti sebagai wallet utama, kalian harus menyimpan private key dan juga wallet name kalian ini di kertas ataupun di notepad ya. Kalau sudah disimpan untuk private key-nya, nanti kalian klik aja continue. Nah, di sini ada keterangan untuk bisa melakukan order ya ataupun transaksi di jaringan crypto unit ini, kalian membutuhkan sumber daya atau resource guys. Nah, caranya gimana untuk bisa mendapatkannya? Untuk metode sekarang ini sebenarnya sudah dipermudah ya. Kalau kalian tahu versi yang lama, kalian itu harus transfer UNTB ke penerima yang ditentukan oleh crypto unit ini guys. Di sini dicontohkan untuk resipiennya ataupun penerimanya ini di kreator Kruax. Dan dulu untuk bisa mendapatkan koin UNTB itu tidak tersedia di exchange guys. Jadi exchange yang tadi yang melisting untuk CRU itu tidak melisting UNTB-nya. Jadi dulu kalau kalian ingin mendapatkan UNTB, maka kalian harus minta dari orang yang memperkenalkan crypto unit ini ke Anda guys. Atau jika kalian mempunyai akses kepada validator, di mana validator ini akan mendapatkan reward berupa UNTB untuk membuat permintaan ya, untuk mentransfer UNTB mereka ke wallet kalian secara peer to peer. Jadi secara langsung guys, orang per orang kayak gitu. Nah, itu mungkin menjadi salah satu kekurangan ya dari crypto unit ini, sehingga dari pihak developernya sekarang dipermudah guys. Dimana di sini kalian bisa mendapatkan UNTB itu sudah dipermudah. UNTB itu sekarang sudah listing di 2 exchange yang ditunjuk. Yang pertama ada di local trade, seperti yang disebutkan di awal website di sini ya, UNTB listing on the local trade exchange, dan juga ada di Unitex guys. Kita baca aja di artikelnya ya. Untuk yang pertama di local trade, di mana aplikasi UNTB ini adalah token teknis dari platform blockchain crypto unit ini ya. Dan token ini diperlukan untuk mengakses sumber daya atau resource dari blockchain CPU plus net, dan kemampuan untuk melakukan transaksi, membeli memori RAM untuk menyimpan data di blockchain crypto unit, dan dapat digunakan sebagai token sumber daya atau resource untuk industri game dan mengeluarkan koin dan token baru guys. Dan digunakan juga untuk memberi penghargaan kepada 21 validator teratas yang tadi. Spesifikasinya kalian bisa cek di sini ya. Total tokennya ada di 8,1 miliar UNTB ya, dan akan berakhir untuk mintingnya ya kemungkinan ini di tahun 2030 bulan Maret guys, dengan nilai minimum di 4 desimal ya, di 0,0001, dengan koin jaringan UNTB yang beredar bebas dan dapat berpindah antar akun dengan mulus. Dan harganya saat ini untuk UNTB-nya tuh di 0,003 US dollar guys. Koin UNTB ini ditambang di shareware dengan memasang token CRU dan WCRU di platform crypto unitnya. Kita klik aja di sini untuk masuk ke exchange-nya. Nah, ini adalah local trade exchange ya. Kita cek apakah sudah ada untuk UNTB-nya. Nah, sudah ada ya UNTB-nya di sini. Dan untuk membeli koin UNTB di local trade ini ada beberapa cara ya. Kalian bisa klik di sini untuk fitur trade. Di sini ada 3 pilihan ya. Pertama ada fast exchange, classic spot trading, dan juga pro spot trading. Kita coba cek untuk fast exchange. Nah, ini lebih gampang, yang lebih simpel, dimana kita bisa pilih koin mana yang ingin kita jual ya, untuk bisa mendapatkan token atau koin UNTB ini guys. Nah, kalian tinggal pilih aja di sini nanti. Dan tentu saja kalian harus mempunyai USDT ya, atau koin lain yang ingin kalian pertukarkan di sini. Di sini banyak ya, bisa BUSD, USDC, jadi banyak pilihan. Tergantung kalian mempunyai koin apa yang ingin kalian tukar ke UNTB ini. Ini di fitur fast exchange ya, ini seperti layaknya decentral exchange lah kayak gitu. Untuk classic spot ini sama kayak kita membeli di exchange ya, seperti Binance, toko kripto dan lain-lain, dengan pairing USDT. Artinya kita bisa membelinya dengan menukarkan USDT ke CRU, atau bisa dengan pro spot trading. Ini juga tidak jauh berbeda ya dengan yang spot trading tadi, dan kemungkinan ini pro buat teman-teman yang paham ya, atau lebih mahir di dunia kripto lah kayak gitu. Mungkin fiturnya akan lebih banyak ya kayak gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pilih sendiri dari ketiga metode ini untuk bisa mendapatkan koin UNTB. Kemudian untuk yang di Unitex, kita buka aja langsung karena ini informasinya sama aja seperti yang di
local trade tadi ya. Nah, ini adalah Unitex Exchange. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys, biar nanti lebih gampang ya. Dimana untuk Unitex ini langsung dibawa ke halaman seperti layaknya spot trading guys. Jadi nanti kalian bisa membeli UNTB dengan menukarkan USDT kalian ya. Karena untuk pairingnya di sini menggunakan UNTB USDT. Dan yang paling penting di sini guys, yaitu adalah jaringan yang disediakan ya untuk withdrawnya guys. Karena kalau kita seumpama ya bisa membeli koin UNTB, tapi kita tidak bisa mentransfer koin UNTB itu ke wallet yang kita butuhkan tadi ya di sini ya, maka ya sama aja kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Karena cara yang lama untuk bisa mengaktifkan wallet kita di Crypto Unit, kita harus mentransfer UNTB ke partisipan yang ditunjuk oleh Crypto Unit itu guys. Jadi kita harus mempunyai UNTB. Jadi kalau kita tidak bisa mentransfer UNTB dari exchange ke partisipannya, maka ya percuma aja. Oke, jadi yang penting adalah jaringan yang dibutuhkan untuk withdrawnya guys. Kalau kita cek di local trade ini, kita seumpama ingin withdraw ya. Nah, di sini untuk payment methodnya sudah ada ya untuk jaringan UNTB blockchain-nya. Artinya di sini kalau kalian menggunakan metode lama untuk mengaktifkan wallet kalian bisa masukin alamat dari partisipannya di sini dengan memo yang sudah ditentukan. Kemudian tentukan nominal yang dibutuhkan untuk transfernya di sini. Jadi caranya seperti itu ya. Tapi untungnya sekarang sudah disediakan untuk metode kedua untuk mengaktifkan walletnya ya. Ini sangat membantu banget. Oke, dan kita sekarang kembali lagi untuk registrasi yang tadi ya. Dimana di sini sudah dipermudah untuk mengaktifkannya. Dimana kita tidak perlu transfer UNTB-nya guys. Kita cukup mentransfer BNB atau WEX ke resipien kreator Kruak ini guys. Ini kalau kita cek ya resipien ini di explore-nya. Nah, ini adalah kreator Kruak. Saya tidak tahu ya kreator Kruak ini siapa, tapi kemungkinan ini adalah upline kita guys. Karena kalau kita cek kreator Kruak ini hanya memiliki sekitar 605 ribuan koin CRU guys, dan ini tidak banyak. Kalau kita cek dari top listnya, dia tuh tidak masuk 500 besar ini guys. Kita cek ya. Nah, ini adalah peringkat 500 dengan kepemilikan 1 jutaan koin CRU guys. Dan kreator Kruak itu hanya mempunyai sekitar 600 ribuan. Jadi saya kurang paham ya kenapa di sini kita diarahkan ke resipien kreator Kruak ini ya. Ini sudah terjadi secara sistem. Dan mungkin buat teman yang paham bisa share di kolom komentar ya untuk resipien ini guys. Jadi intinya di sini kita harus mentransfer sebanyak 0,85 US dollar ke kreator Kruak berupa BNB atau WEX dari Cloud WEX atau WEX dari Anchor WEX. Kalau kita pilih yang BNB ya, kita klik yang BNB kemudian Pay, nanti akan diarahkan ke MetaMask kalian guys. Artinya di sini kalian harus mempunyai BNB untuk transaksinya. Tapi kalau kalian pilih untuk Cloud WEX, kalian klik di sini kemudian Pay, nanti akan diarahkan ke WEX Cloud Wallet. Dimana nanti di sini kalian harus sudah mempunyai akunnya ya dan bisa login ke WEX Cloud-nya. Dan ini sama untuk Anchor WEX juga ya. Oke, dan di sini saya ingin mencontohkan menggunakan metode paymentnya menggunakan BNB, dimana saya membutuhkan 0,0039 BNB. Itu kalau dikonversi ke rupiah sekitar 13 ribuan guys. Dengan kurs BNB sekarang ya, kita cuma butuh sekitar 13 ribuan rupiah. Kita pilih BNB, kemudian klik Pay, kemudian Next, Connect, dan kita tunggu. Saya juga belum tahu ya nanti seperti apa, karena ini pertama kali saya coba untuk mengaktifkan walletnya guys. Dan saya tidak tahu ya, ini sudah sekitar 1 menit 2 menit tapi transaksinya belum tereksekusi. Saya tidak tahu kenapa. Dan kalau saya lihat di historinya juga belum ada. Saya tidak tahu kenapa, apakah harus dicoba lagi. Kita coba aja lagi ya, Pay. Dan ternyata sepertinya belum bisa ya guys. Mungkin karena fitur ini masih versi beta ya, jadi belum full version, dan komunikasi walletnya dengan MetaMask ini sepertinya belum sinkron ya, atau masih belum bisa. Jadi untuk sementara kita masih belum bisa untuk mengaktifkan walletnya guys. Tapi kita juga bisa mengaktifkan walletnya dengan opsi yang pertama atau yang terdahulu, dimana kita bisa mentransfer UNTB untuk mengaktifkan walletnya secara peer-to-peer dari orang yang memperkenalkan kita tentang Crypto Unit ini atau langsung kepada validatornya guys. Nanti kita akan coba update lagi untuk cara yang kedua ini ya, atau metode yang kedua ini di lain kesempatan guys. Karena di sini saya penasaran ya untuk fitur stakingnya.
Oke, untuk tambahan aja ya, update harga terbaru dari koin CRU atau crypto unit itu sendiri di Rp39 ya. Cukup murah banget, dan kalau kita lihat pergerakan grafiknya sih kalau menurut saya ya agak aneh sedikit gitu ya. Biasanya kalau grafik yang seperti ini ada permainan bandar di sini ya. Oke, tapi tetap keputusan ada di tangan kalian. Jika kalian tertarik untuk berinvestasi di crypto unit ini, lakukan riset kalian secara mandiri ya. Jadi cari informasi dari mana aja sehingga nanti kalian mempunyai beberapa sudut pandang tentang proyek ini yang akan menentukan apakah menurut kalian project ini bagus ke depannya atau kurang bagus. Oke? Dan yang tidak kalah penting ya, saya ingatkan lagi, gunakan uang dingin guys. Jangan sampai menggunakan uang yang kita pakai sehari-hari ya. Oke, jadi itu sedikit untuk update terbaru dari crypto unit ini. Kita nanti akan update lagi gimana stakingnya untuk mengaktifkan walletnya dengan metode yang baru ya khususnya ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar ya untuk bisa memahami tentang project crypto unit ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, tetap selalu berolahraga setiap hari dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.